Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini, ini banyak sekali warnanya cantik-cantik banget. Ini adalah benang terbaru dari Aneka Benang, teman-teman. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di depan saya ini udah terpampang ya benang warna-warni yang cantik banget. Ini adalah benang Sakura Tiny yang terbaru dari Aneka Benang nih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Aneka Benang yang udah support dengan mengirimkan benang-benang cantik ini. Saya exciting banget nih teman-teman karena akhirnya ada benang Sakura yang ukurannya itu adalah 3 ply nih. Dan di sini warna-warnanya ini hanya sebagian aja nih teman-teman. Ini udah cantik-cantik banget. Jadi teman-teman harus langsung cek ke Shopee Aneka Benang ya, karena benang ini benang baru dan warnanya itu cantik-cantik semuanya. Nah, di Aneka Benang sendiri itu banyak banget nih teman-teman jenis dari benang Sakura ya. Jadi yang saya tahu itu ada Sakura Soft gitu. Nah, sekarang ada Sakura Tiny nih teman-teman. Jadi Sakura Tiny ini adalah benang yang ukurannya itu 3 ply dan benangnya itu lembut banget nih teman-teman. Kalau saya raba seperti ini, itu benangnya tuh enak banget nih teman-teman. Jadi kalau dipegang gitu ya, itu kayak lembut gitu loh. Bukan yang kasar, bukan yang gatel gitu, tapi ini bener-bener enak banget sih. Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Nah, Sakura Tiny ini adalah termasuk benang nomor 2 atau sport. Kemudian komposisinya adalah 100% akrilik. Dan untuk gramasinya ini adalah 50 gram. Untuk hakpennya kita menggunakan itu 2,5 mili. Kemudian untuk knitting needle-nya itu adalah 2 mili. Dan kalau di sini itu yang saya pegang ini adalah warna pink. Jadi ini cantik banget ya teman-teman, kayak benang fuchsia gitu. Kemudian kalau kita lihat teksturnya di sini tuh lembut banget. Dan benang Sakura Tiny ini cocok banget untuk project-project wearables nih. Karena benangnya tuh empuk banget, lembut gitu ya. Dan karena ini terbuat dari 100% akrilik, biasanya benang akrilik itu ringan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin project-project wearables gitu ya. Seperti cardigan, sweater, kemudian vest, topi, atau atasan gitu ya, itu bisa banget menggunakan benang Sakura Tiny ini. Dan selain untuk project-project wearables, kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak amigurumi atau mau bikin tas dompet, itu bisa banget sih. Karena sebenarnya benang-benang dari jenis Sakura ya, itu bisa banget untuk berbagai macam project gitu ya. Dan benang ini juga lembut banget, 100% akrilik, jadi pasti ringan. Selain project-project di atas, benang Sakura Tiny ini juga bisa untuk bayi loh teman-teman. Jadi project-project bayi atau anak-anak itu bisa juga menggunakan Sakura Tiny. Karena memang teksturnya ini empuk banget sih dan lembut banget ya teman-teman. Ini akan saya buka terlebih dahulu. Nah, ini akan saya ambil. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia teksturnya itu mirip-mirip seperti milk cotton ya teman-teman. Dan dia itu nggak terlalu berbulu. Jadi ini tuh bulunya pendek-pendek aja, jadi masih aman sih menurut saya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, kita pilihin balik ya. Itu benangnya nggak gampang untuk breakout ya. Jadi misalnya kalau teman-teman baru pertama kali nyobain benang-benang kecil seperti ini masih aman sih. Jadi nggak gampang untuk split atau breakout seperti itu. Warnanya cantik banget ya. Ini saya suka banget sih sama teksturnya. Benangnya tuh kecil dan itu enak banget sih. Sekarang kita akan coba merajutnya ya. Oke, seperti yang direkomendasikan, hakpennya yang kita butuhkan ini adalah ukuran 2,5 mili. Nah, di sini saya mau coba merajutnya. Ini teksturnya enak banget sih teman-teman. Ini benangnya empuk. Kalau saya biasanya benang-benang seperti ini yang kayak akrilik gitu ya, tapi kecil, itu saya suka biasanya pakai untuk project-project wearables nih. Dan bisa juga sih untuk project-project amigurumi gitu ya, itu pasti jadinya juga lucu banget nih. Selain untuk merajut, benang dari Sakura Tiny ini bisa banget untuk project kerajinan tangan yang lain nih teman-teman. Jadi mulai dari makrame, weaving, punch needle, embroidery, itu bisa banget nih teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman punya project-project lain gitu ya, kayak misalnya bikin kumihimo gitu ya, kalau gelang-gelangan tuh masih bisa sih. Tetapi karena dia akrilik, itu tidak tahan, maksudnya bukan yang waterproof banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin aksesoris pakai ini, itu harap diperhatikan dia tidak
dia akan tembus air gitu maksudnya. Selain untuk berbagai project tadi, benang Sakura Tiny ini saya juga rekomendasikan untuk teman-teman yang suka bikin project-project bunga. Yang sekarang lagi tren banget nih teman-teman. Karena warnanya tuh banyak ya, cantik-cantik gitu ya. Dan itu sesuai banget sih, bisa di mix and match untuk berbagai macam jenis bentukan bunga gitu. Ini saya suka banget sih sama teksturnya. Benang ini gampang banget dirajutnya. Kemudian tadi ya bener nggak gampang split atau breakout gitu. Jadi kalau bagi teman-teman pemula nih yang baru banget mau nyobain benang-benang kecil yang ukurannya itu 3 ply seperti ini, benang Sakura Tiny ini bisa jadi salah satu rekomendasi nih teman-teman. Nah, seperti ini saya mau bikin satu row lagi kayaknya ya. Jadi supaya terlihat hasilnya itu seperti apa. Saya nggak sabar banget sih pengen cobain benang ini jadi sebuah project wearables. Kira-kira enaknya bikin apa ya teman-teman? Boleh share komennya di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Sekilas ini kalau kita lihat, dia memang teksturnya nggak terlalu tebel ya. Karena benang ini juga termasuk benang yang kecil. Kemudian dia nggak begitu stretch banget sih. Stretchnya itu bukan yang molor banget gitu, tapi dia cukup nyaman. Untuk teksturnya sendiri, ini halus banget sih teman-teman. Jadi kalau diraba gini, itu enak banget sih. Jadi untuk project-project wearables, ini pasti nyaman banget. Dan karena dia akrilik, benang ini tuh jadinya ringan nih teman-teman. Tetapi memang kalau akrilik itu bukan yang cepet banget nyerap air gitu ya. Tetapi dia lebih cenderung serat-serat yang netral karena sebenarnya akrilik itu adalah serat buatan, jadi bukan serat natural seperti itu. Dan untuk warnanya sendiri, benang Sakura Tiny ini cantik-cantik banget. Semua warnanya tuh banyak dan bisa di mix and match nih teman-teman. Jadi teman-teman harus banget cobain benang Sakura Tiny, benang terbaru dari Aneka Benang, langsung ke Shopee-nya ya. Overall, benang Sakura Tiny ini bisa banget untuk berbagai macam project wearables ya. Jadi mulai dari cardigan, sweater, vest, topi, shawl, atasan, itu bisa banget nih teman-teman. Kemudian untuk amigurumi ini juga pasti hasilnya bagus banget dan cantik banget. Untuk project tas atau dompet ini juga bisa, tetapi kalau untuk project tas dan dompet teman-teman harus menambahkan furing ya, karena benang-benang yang seperti ini itu cenderung dia lemes gitu ya, nggak kaku. Dan takutnya biasanya nanti kalau bebannya tuh berat, dia akan semakin molor gitu. Kemudian untuk berbagai home decor ya, mulai dari sarung bantal, taplak, selimut, itu bisa banget nih teman-teman. Dan untuk berbagai macam proyek kerajinan tangan lainnya itu juga bisa banget. Untuk proyek-proyek rajutan bunga yang seperti sekarang lagi tren itu juga bisa banget. Karena warnanya semuanya cantik-cantik. Teman-teman harus cobain benang Sakura Tiny, benang terbaru dari Aneka Benang. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Sakura Tiny dari Aneka Benang. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!